Eating Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Eating Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Halo Sobat Trader dimanapun berada, tentunya lagi bareng saya ya guys ya. Dan tentunya di kesempatan video kali ini seperti biasa di ini tuh playlist Didi Max Trading Room ya. Ya betul sekali ya. Kita langsung aja ke pembahasan tentunya, mulai dari ya untuk sekarang itu saya akan bahas indikator RSI ya. Nah, mungkin sebenarnya udah nggak asing tentunya dengan indikator RSI ini merupakan salah satu indikator stokastik osilator gitu ya. Ya sama kayak stokastik osilator gitu. Ya, tipe-tipenya untuk mengukur tingkat kejenuhan harga. Nah, cuman ada beberapa metode tentunya. Selain kita bisa mengukur tingkat kejenuhan harga, dengan RSI ini juga kita bisa menentukan adanya divergensi. Nah, disinilah ya mungkin teman-teman masih masih cukup lumayan aneh gitu kan. Apa itu divergensi? Ya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas tentunya. Jangan lupa buat teman-teman bantu like-nya ya video ini, bantu komen juga mungkin teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen aja di kolom komentarnya. Dan jangan lupa juga subscribe teman-teman ya yang belum subscribe, karena di channel YouTube Didi Max Official ini tentunya kita selalu memberikan video-video edukasi secara gratis tentunya, dan ilmu-ilmu tradingnya tentunya daging semua tentunya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan indikator RSI-nya. Let's check this out. Oke, di sini saya menggunakan Trading View ya, dan teman-teman juga untuk cara menginsert indikator RSI-nya itu tinggal klik di sini di indikator, terus teman-teman tinggal ketik aja di sini RSI ya. Nah, ada yang standar di sini ya, ada yang standar, ada Relative Strength Index, ini yang standarnya. Tapi yang saya pakai itu yang RSI Divergence gitu ya. Nah, ini nih RSI Divergence gitu. Nah, nanti muncul seperti ini ya, di bawah gitu kan ya, di bawah pergerakan harga. Nah, kayak gitu. Ini grafiknya. Nah, ini indikator RSI-nya. Tentunya tadi udah saya bahas di awal, untuk secara umum untuk RSI ini merupakan salah satu indikator osilator ya, yang dimana tentunya untuk mengukur tingkat kejenuhan harga, baik itu jenuh beli ataupun jenuh jual kayak gitu. Cuman itu udah basic lah ya gitu kan, itu udah dasar gitu kan, di video-video sebelumnya juga udah dibahas juga. Nah, di sini saya akan bahasnya itu terkait dengan divergennya teman-teman ya, divergensinya, bukan deterjen ya. Kalau deterjen itu buat nyuci baju gitu. Nah, ini divergen gitu ya. Jadi secara singkatnya untuk divergen ini merupakan ketidakberkesinambungan ya, ketidakberkesinambungan antara pergerakan di grafik dengan pergerakan di indikator RSI-nya kayak gitu. Contohnya seperti apa? Nah, nih kita contohin ya teman-teman ya, kita contohin. Nah, ini aja nih, ini sebenarnya udah ada juga ya kayak gitu kan, udah muncul langsung dengan indikatornya, dia menunjukkan adanya bear ya di sini atau bearish kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman ya, kita perhatikan di sini, coba kita zoom ya, zoom ini untuk di grafiknya sebentar. Oke, kita zoom in. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di sini ya, di awal peak resistance-nya di sini ya, ini atasnya ya, high-nya. Peak resistance di sini semakin ke kanan itu semakin naik kayak gitu. Semakin ke kanan itu semakin naik. Dan tapi di indikatornya itu dia semakin ke kanan malah semakin menurun puncaknya itu. Atau swing high itu ya, ini kita sebut aja swing high, ini swing high, ini swing high, ini juga sama ya, swing high. Nah, inilah yang disebut sebagai divergensi kayak gitu, yang dimana adanya ketidaksinkronan atau ketidakberkesinambungan antara pergerakan di grafiknya dengan pergerakan di indikator RSI-nya tentunya. Nah,
ini menandakan apa? Nah, tentunya ini juga menandakan ada potensinya terjadinya pembalikan arah tentunya. Yang dimana harga-harga sebelumnya kan di sini dia naik terus gitu ya. Tapi indikator divergensinya atau RSI itu dia menunjukkan semakin dekat memang semakin menurun. Nah, artinya buyer kayak gitu kan ya, atau bullishnya itu sudah mulai cukup melemah. Artinya ada potensi terjadinya penurunan. Meskipun penurunannya itu memang hanya sebatas koreksi kayak gitu. Tapi kita setidaknya tahu nih, kita misalkan lagi asik-asiknya follow the trend gitu ya, kita lagi asik-asiknya follow the trend, tapi kita nggak tahu nih kayak gitu kan kapan dan di mana dia berhenti terjadinya arah suatu tren tersebut kayak gitu. Nah, teman-teman bisa mencari jawabannya itu dengan indikator RSI salah satunya, yaitu dengan metode divergensi seperti ini kayak gitu. Jadi ini juga bisa dikombinasikan dengan beberapa metode yang lain kayak gitu ya, misalkan ada chart pattern atau misalkan SMC juga ya. Di sini saya juga pakai gitu kan metode SMC, dan RSI ini juga bisa kita jadikan sebagai titik patokan juga ya untuk ternyata di sini dia ada potensi udah divergensi nih gitu kan. Ada bullish divergent, ada bearish divergent tentunya. Nah, ini untuk bullish divergentnya. Ini bearish divergent ya, sorry. Ini bearish divergent. Nah, yang bullish divergent itu seperti apa? Nah, ini kita lihat ya, ada bearish divergent, bullish divergent. Kalau bearish divergent berarti dari tren naik menuju turun. Kalau bullish divergent berarti dari tren turun menuju naik gitu ya. Dari tren turun menuju naik. Nah, ini coba nih kita lihat ya. Di sini nih. Sebentar. Nah, coba kita lihat di sini. Ini apakah sama? Oke, enggak. Dia ini juga enggak, ternyata ini juga sama, dia sama ya, searah. Coba. Oke, ini searah. Ini juga masih searah, sama. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini nih. Oh, ini bearish divergent ya, ini bearish divergent, lalu dia koreksi, udah beres. Coba yang ini nih. Nah, yang ini nih jelas banget Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini bawahnya di sini kan, kita tandain ya, kita tandain ini teman-teman. Nah, ini kita tandain. Terus low-nya di sana ya. Ini low keduanya di sini, gitu ya. Low keduanya di sini. Kita tandain juga pakai vertical line ya. Nah, titik 2 ini gitu kan, semakin kanan kan ya kemiringannya itu ke bawah ya. Kemiringannya itu dia ke bawah. Nah, kemiringannya itu ke bawah seperti ini. Set. Nah, tapi di indikatornya kemiringannya justru malah ke atas gitu ya. Kemiringannya justru malah ke atas. Nah, disinilah indikasinya terjadi pembalikan arah. Ya, ini mah tentunya sebelumnya dia trennya turun, ya, turun. Dan kalau misalnya harga sudah adanya terjadinya divergensi, nah siap-siap nih, harga dia langsung boom naik ya, kayak gitu. Nah, untuk setup entry seperti apa? Untuk setup entry tentunya kita bisa gunakan kombinasi dengan support resisten lagi tentunya ya, atau kalau saya biasanya dengan order block kayak gitu. Kalau saya dengan order block. Atau misalkan di sini ya. Nah, pada saat saya entry-nya itu ketika harga dia masuk ke zona order block di sini nih. Nah, ya, jadi saya kombinasikan order block dengan RSI ya. Jadi entry-nya tetap sih sebenarnya di order block, cuman untuk memperkuatnya itu dengan RSI kayak gitu. Karena adanya RSI, dia ada bullish divergent kayak gitu kan. Lalu dia turun ke bawah dan ternyata harga masuk ke zona order block. Udah itu suatu kombinasi yang sempurna kayak gitu. Order block dengan RSI. Cukup luar biasa tentunya. Nah, itu ya salah satu. Jadi untuk entry-nya itu tetap kita harus menggunakan level-level entry sesuai berdasarkan supply and demand atau support resisten lah cara gampangnya ya. Itu juga sangat membantu. Tapi setidaknya at least dengan RSI, indikator RSI ini kita bisa tahu nih, oh ternyata kita untuk ngambil selnya itu udahan gitu ya. Ini kan kalau misalnya ini kan bullish divergent ya, berarti dari bearish ke bullish gitu, atau dari turun ke naik kayak gitu. Ini bullish divergent kayak gitu.
Nah, misalkan lagi enak-enak nih sell gitu kan, dia turun. Tapi kalau misalkan harga udah dia bikin bullish divergence seperti ini, kita harus stop untuk ambil momentum sell-nya. Jadi kita harus siap-siap untuk ambil momentum buy-nya. Nah, seperti itu. Itulah yang namanya indikator ya. Jadi indikator juga sebenarnya kita nggak bisa langsung menentukan entry buy atau sell-nya. Jadi kita harus tetap gunakan level-level entry yang tepat juga tentunya ya, salah satunya dengan support resisten gitu kan, dan order block. Kalau saya biasanya gunakan order block karena metode saya yang saya gunakan itu SMC ya, Smart Money Concept. Seperti itu ya, tadi ini contoh untuk bearish divergence-nya, lalu untuk bullish divergence seperti ini. Nah, ada lagi nih, ada hidden bearish divergence, ada hidden bullish divergence. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini nih. Ini ada juga nih ya, sama ya. Ada terjadinya hidden bullish divergence nih. Sebentar, ini dia naik nggak ya? Tapi kayaknya sejajar ya, kalau ini sejajar nih. Oh, dia naik tuh ya kan. Ini dia naik nih, semakin ke kanan dia semakin naik ya low-nya. Tapi di sini dia semakin ke kanan semakin menurun. Kayak gitu, semakin ke kanan semakin menurun. Nah, ini juga sama, ini udah indikasi dia bullish ya. Boom, benar ke atas langsung. Coba di time frame M15. Bisa nggak di time frame M15 misalkan time frame kecil? Bisa aja, tidak untuk kemungkinan. Cuman tentunya tetap kalau misalnya untuk penggunaan time frame, untuk menyesuaikan time frame, tentunya kita harus menyesuaikan juga dengan style atau gaya trading kita. Misalkan kita mau scalpingan gitu ya, kita mau intraday, itu yang menentukan adalah bukan indikator tapi time frame yang kita gunakan tentunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ada juga ya, selain bearish divergence, bullish divergence, ada juga hidden bearish divergence dan hidden bullish divergence. Kayak gitu. Nah, ini justru kebalikannya gitu ya. Ini justru kebalikannya. Kalau misalkan di indikatornya dia menunjukkan turun ya, ini turun kan tuh, ini dia turun. Nah, tapi di di grafiknya dia ke kanan semakin ke kanan semakin naik kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana? Nah, kalau seperti ini itu juga menandakan terjadinya bullish ya, disebutnya tuh hidden bullish divergence gitu teman-teman. Ada lagi hidden bearish divergence, juga sama, berarti kebalikannya dari hidden bullish divergence. Kayak gitu Bapak Ibu, teman-teman semuanya tentunya ya. Tapi tetap untuk entry kita harus bisa juga menentukan order block kayak gitu ya, supply demand atau minimal support resisten kayak gitu. Jadi dengan indikator RSI ini secara kesimpulannya kita hanya bisa menganalisis adanya potensi terjadi pembalikan arah kayak gitu. Kalau misalkan kita menggunakan RSI hanya dengan patokan oversold atau overbought, itu menurut saya kurang ya, karena memang meskipun harganya udah oversold atau overbought kayak gitu kan ya, biasanya misalkan udah overbuy, misalkan ini overbought kayak gitu kan ya, udah di level 80 gitu, udah di atas level 80 RSI-nya, tapi tetap aja harganya makin naik kayak gitu. Tapi dengan dikombinasikan dengan RSI divergence seperti ini, nah itu baru udah lumayan cukup kuat untuk kita bisa ambil momentum pembalikan arahnya. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu untuk video kita kali ini mengenai indikator RSI divergence ya. Tentunya semoga apa yang udah saya sampaikan di sini bisa membantu dan bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau join ya, yang mau belajar lebih lanjut lagi tentunya, yang mau belajar private langsung gitu kan di sini di Cafe Trader, atau misalkan mau belajar private one on one gitu ya, secara online juga boleh ya. Kita menyediakan juga kelas online-nya menggunakan Google Meeting atau webinar di Zoom ya tentunya. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di luar negeri tapi asli Indonesia tapi pengen belajar tapi sedang bekerja di luar negeri kayak gitu, sedang ada kesibukan di luar negeri, tentunya masih bisa mengikuti kelas edukasi kita juga tentunya. Oke? Dan buat teman-teman Bapak Ibu yang mau lebih lanjut lagi informasi untuk join ke grup official member VIP kelasnya untuk mendapatkan semua fasilitas lengkapnya, teman-teman bisa langsung hubungi nomor WhatsApp saya di deskripsi video ini tentunya.
Oke, atau Bapak Ibu bisa follow juga akun Instagram atau akun TikTok saya ya di @widimax.id tentunya. Saya juga sering live di TikTok dan di Instagram juga untuk live trading langsung tentunya. Oke, sekian terima kasih Bapak Ibu untuk video kita kali ini dan semoga bermanfaat sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses dan salam profit konsisten selalu. Bye bye.